Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Sela Faradila Pristianto, yang pada video kali ini saya akan menambahkan materi pada mata kuliah psikologi klinis. Pada video kali ini saya akan menambahkan materi berkaitan dengan desain, keputusan, dan etika pada psikologi klinis. Kita langsung saja ya pada materi yang pertama, yaitu pada desain psikologi klinis. Seperti yang kita ketahui bahwa ketika kita berprofesi menjadi seorang psikolog, maka kita sebenarnya tidak hanya sebagai sebuah profesi saja, melainkan kita juga memiliki seni. Dalam hal ini berarti bahwa kita juga harus memiliki passion atau taste untuk menerapkan teknik yang kita miliki kepada klien kita atau kepada pasien kita. Nah, paling tidak ketika kita memberikan pelayanan kepada klien kita nantinya, maka kita harus utama menganut prinsip mengobati tapi tidak mencelakai. Ataupun kita memberikan pertolongan tapi kita tidak mencederai, atau yang kita sebut sebagai prinsip primum non nocere. Nah, ini adalah 3 contoh ketika sebagai seorang profesi psikolog klinis namun tidak mengedepankan prinsip tersebut. Yang pertama adalah ketika klien kita datang dengan kasus kesulitan tidur, kemudian kita memberikan obat penenang begitu saja. Maka ini tidak sesuai dengan teknik yang harusnya kita miliki. Kita harus menyesuaikan gejala apa yang dimunculkan. Dari gejala yang dimunculkan ini akar penyebabnya apa, sehingga yang akan kita tangani adalah hal tersebut. Contoh kedua adalah ketika seseorang berpraktek tidak mengedepankan prinsip primum non nocere ini adalah bahwa kita berusaha menenangkan pasien psikotik yang gaduh gelisah. Seperti yang sudah saya jelaskan pada video sebelumnya, ketika klien datang ke kita dengan gejala yang gaduh gelisah, maka kita perlu rujuk terlebih dahulu pada profesi yang lebih sesuai dengan kewenangannya, yaitu bisa kita rujuk pada psikiater untuk memberikan farmakoterapi. Ketika kita tetap menenangkan pasien gaduh gelisah, maka bisa jadi justru membahayakan kita sendiri ataupun orang-orang yang ada di sekitar kita. Sedangkan contoh ketiga, ketika seseorang profesi psikolog klinis tidak mengedepankan prinsip primum non nocere, yaitu memasukkan pasien epilepsi pada bangsal gangguan jiwa. Seperti yang kita ketahui bahwa pasien epilepsi ini merupakan pasien yang disebabkan oleh penyakit syaraf. Maka seharusnya kita rujuk terlebih dahulu pada profesi yang lebih berwenang untuk menangani gejala atau menangani gangguannya. Baru kemudian kita masukkan pada terapi yang lebih sesuai. Ketika kita masukkan pada bangsal gangguan jiwa, itu adalah diperuntukkan pada pasien-pasien dengan gangguan psikologis atau kejiwaan yang sudah lebih tenang. Kemudian kita masuk pada bahasan kedua, yaitu adalah keputusan. Seperti yang kita ketahui, keputusan ini berkaitan dengan perspektif dasar yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Perspektif apa yang kita bawa, maka ini akan menentukan keputusan kita sebagai seorang profesi psikolog klinis mau menggunakan asesmen yang bagaimana, kemudian di sini akan menentukan proses diagnosisnya, yang terakhir akan menentukan intervensi apa yang akan kita gunakan. Sehingga ada prinsip ketika kita menentukan keputusan ini. Yang pertama adalah orientasi dasar pada intervensi. Intervensi apa yang akan kita gunakan? Apakah kita menggunakan dasarnya psikodinamika, behavioristik, teori sifat, teori kognitif, ataupun bahkan teori humanistik, ataupun bahkan teori-teori yang lainnya yang sudah saya jelaskan pada video yang sebelumnya. Sedangkan yang kedua, prinsipnya adalah bahwa nilai penting dalam penanganan itu menjadi pilihan suatu keputusan oleh profesi psikolog klinis. Jadi nilai penting apa yang dimunculkan pada penanganan, apakah sesuai menjawab dengan gejala yang dimunculkan oleh klien kita, maka ini menjadi prinsip kedua, kita akan memutuskan menggunakan perspektif yang mana. Kemudian yang ketiga adalah berprinsip pada efek samping yang akan ditimbulkan setelah kita memberikan terapi pada klien kita.
Apakah efek samping ini akan memunculkan ketergantungan? Misalnya ketika kita menggunakan prinsip behavioristik, kita menggunakan prinsip reward and punishment, apakah ini cenderung akan memunculkan addict ataupun ketergantungan, sehingga perlu kita pikirkan hal tersebut. Kemudian keputusan yang terakhir bergantung pada prinsip yang keempat, yaitu diagnosis ataupun tentang klasifikasi dari gangguan yang dimunculkan oleh klien kita. Ketika kita berbicara mengenai diagnosis, sebenarnya ini akan menjadi bahasan tersendiri pula ya, namun kita masukkan pada bahasan keputusan. Berbicara mengenai diagnosis, maka diagnosis ini akan memiliki berbagai tujuan yang akan berkaitan dengan kondisi klien yang akan kita tangani kelak. Yang pertama, tentunya dari diagnosis ini akan menentukan apakah treatment atau penanganan yang sesuai dengan yang dimunculkan oleh gangguan setelah kita lakukan diagnosis tadi. Kemudian yang kedua adalah dengan kita melakukan diagnosis, sebenarnya sebagai seorang yang juga berkecimpung di bidang ilmuwan psikologi ya, maka ini akan mendukung hasil penelitian apakah benar diagnosis tertentu ini dimunculkan dengan gejala tertentu. Misalnya saja adalah kecemasan. Apakah betul kecemasan itu kemudian harus memunculkan gejala-gejala seperti fisiologis dan juga psikologis. Nah, ini terdapat ataupun ini muncul didasari karena adanya penelitian-penelitian sebelumnya yang menjelaskan bahwa gejala tertentu ini menyangkut pada gangguan kecemasan. Kemudian yang ketiga, tentunya adanya diagnosis ini akan memungkinkan seorang profesi psikolog klinis itu akan melakukan komunikasi hasil dengan profesi sejawat ataupun profesi lainnya yang juga berkaitan dalam proses penanganan klien. Oleh sebab itu, pentingnya proses diagnosis ini akan menentukan keputusan kita dalam proses penanganan pada klien kita kelak. Atas dasar hal tersebut, kemudian muncullah suatu pedoman untuk melakukan diagnosis yang kita kenal pertama kali adalah DSM atau Diagnosis of Mental Disorder. Di Indonesia sendiri kita kenal dengan nama PPDGJ, yaitu Penegakan Penggolongan Diagnosis Gangguan Jiwa. Ketika kita melakukan penegakan diagnosis, maka kita harus memenuhi 5 aksis. Pada aksis pertama, maka di dalamnya adalah menjelaskan mengenai gangguan patologis utama yang menyebabkan seseorang memunculkan gangguan atau memunculkan gejala-gejala seperti saat ini. Kemudian pada aksis 2 merupakan gangguan kepribadian, jadi penjelasan mengenai evaluasi kepribadian, bagaimana pola perkembangan yang akan mengarahkan pada gangguan kepribadian saat ini. Kemudian pada aksis ketiga merupakan gangguan kesehatan atau gangguan fisik yang menyertainya. Sedangkan pada aksis keempat adalah merupakan gangguan ataupun faktor sosial ekonomi yang turut mempengaruhi munculnya gejala. Sedangkan pada aksis kelima merupakan GAF atau Global Assessment Function. Di sini menjelaskan mengenai kriteria minimum yang dimunculkan mengapa klien mengalami kemunduran sehingga kita berikan penilaian. Nah, panduannya ada pada PPDGJ tersebut. Selanjutnya, bahasan terakhir pada video kali ini adalah berkaitan dengan etika. Ketika kita berbicara etika, maka sebenarnya kita berbicara mengenai apa tujuan, apa rencana, dan apa yang akan kita lakukan kepada klien kita. Yang tentunya akan berkaitan dengan bagaimana kita menerapkan etika dalam proses intervensi atau penanganan pada klien kita. Dalam proses kita memberikan intervensi atau penanganan pada klien kita, maka paling tidak kita harus memenuhi berbagai persyaratan yang akan saya jelaskan berikut. Yang pertama adalah kita harus memastikan situasi yang terjadi pada saat ini. Apa yang dimunculkan gejala pada klien, sehingga itu menjadi fokus utama kita untuk memberikan etika dalam proses penanganan pada klien kita. Yang kedua adalah klarifikasi keinginan klien atau pasien kita dari berbagai sudut. Jadi sebaiknya ketika kita melakukan klarifikasi apa yang terjadi pada klien itu kita pertimbangkan dari berbagai sudut perspektif yang sudah ada. Sehingga ini akan mempengaruhi juga pada intervensi yang akan kita berikan kepada klien. Kemudian syarat yang ketiga adalah menentukan sumber daya dan fleksibilitas dari klien. Artinya intervensi kita ini juga tidak memberatkan pada klien.
namun sudah atas persetujuan bahwa klien menerima segala tindakan yang akan kita berikan. Kemudian yang keempat adalah memformulasikan rencana. Jadi mulai kita jelaskan rancangan intervensi apa yang akan kita berikan kepada klien, bahkan ke keluarganya, sehingga keluarga dan klien itu memiliki hak untuk mengetahui rancangan intervensi yang akan diberikan kepadanya. Kemudian yang kelima adalah kita melakukan evaluasi perkembangan dari berjalannya proses intervensi. Lebih baik evaluasi itu dilakukan setiap kali pertemuan, sehingga bisa diperbaiki dan tidak diulangi pada sesi yang selanjutnya. Dan syarat yang terakhir, yang keenam adalah menindaklanjuti dan mengembangkan dasar untuk masa depan kondisi klien sendiri, ataupun kita perlu melakukan follow up apa yang hendak atau yang bisa dilakukan oleh klien dan keluarganya. Berbicara mengenai etika, maka tidak luput penjelasannya berkaitan dengan kode etik profesi. Sebelum di Indonesia, maka perlu kita ketahui dulu bahwa kode etik ini yaitu merujuk pada kode etik yang diterapkan oleh EPA. Di mana kode etik profesi ini yang pertama adalah kompetensi, maka sesuai dengan kompetensi dan kewenangan kita dalam kita penanganan terhadap klien. Kemudian yang kedua adalah professional and scientific responsibility, sehingga kita harus memiliki tanggung jawab secara profesional dan keilmuan kita sebagai seorang psikolog. Kemudian yang ketiga adalah concern to welfare, jadi kita tetap memegang teguh bahwa kita akan mensejahterakan kondisi klien kita, tidak justru menyakiti atau menambah kondisi buruk pada klien kita. Kemudian yang keempat adalah respect the other, jadi kita harus tetap peduli dengan kondisi orang lain, bahwa orang lain yaitu seperti keluarga, bahkan klien sendiri itu memiliki hak untuk mengetahui intervensi apa yang diterapkan dan juga bertujuan untuk apa dalam kondisinya. Kemudian yang kelima adalah social responsibility, tanggung jawab secara sosial, sehingga kita memiliki tanggung jawab agar kita tetap mensejahterakan kondisi sosial yang ada di sekitar klien itu sendiri. Di Indonesia sendiri, kode etik ini sudah diatur oleh Himpunan Psikologi kita atau HIMSI. Nah, prinsip etika yang kemudian kita anut ketika kita berprofesi sebagai seorang psikolog klinis di Indonesia adalah yang pertama, kebaikan dan tidak merugikan. Kemudian yang kedua, kesetiaan dan tanggung jawab. Sedangkan yang ketiga, integritas. Keempat adalah keadilan. Sedangkan yang kelima adalah menghormati hak dan martabat manusia. Oleh sebab itu, prinsip-prinsip etika ini perlu kita terapkan ketika kita berhadapan dengan klien kita ataupun ketika kita berhadapan dengan user kita sebagai seseorang yang sedang berpraktek sebagai seorang psikolog klinis. Sekian materi yang bisa saya jelaskan pada video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada video yang selanjutnya.